Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Setiawan dari Program Studi Pariwisata Universitas Nasional. Di sini saya akan membuat SWOT analysis pada wisata alam Simar Jarunjung. Wisata alam Simar Jarunjung. Kawasan wisata alam Simar Jarunjung merupakan salah satu objek wisata yang cukup diminati saat ini dan menjadi magnet bagi wisatawan. Karena pada kawasan ini sangat ideal untuk melihat landscape Danau Toba sekaligus lokasi yang cukup strategis sebagai kota persinggahan untuk wisatawan. Maka dari itu, menurut saya, analisa saya wisata alam ini dapat dikembangkan dan untuk menjadikan tempat wisata yang berkembang dan menjadi daerah wisata alam yang baik. Ini harus dilihat dari segi fasilitas, aksesibilitas, atraksi, kondisi lingkungan sosial, akomodasi, sarana dan prasarana penunjang di tempat wisata alam tersebut yang layak bahkan baik. Dan wisata alam Simar Jarunjung ini memiliki itu semua dengan layak. Yang bisa diartikan wisata alam Simar Jarunjung ini bisa menjadi tempat wisata yang dikembangkan menjadi daerah wisata alam yang lebih baik agar lebih banyak diminati para wisatawan. Ada beberapa kekuatan yang dimiliki oleh wisata alam Simar Jarunjung, yaitu memiliki 4 variasi kegiatan wisata seperti berkemah, kegiatan penelitian atau pendidikan, keragaman flora dan fauna. Lalu ada keindahan pemandangan alam seperti Bukit Indah Simar Jarunjung, pemandangan Dolok Sepintu Angin, dan Bisanex. Lalu ada kondisi lingkungan sosial ekonomi seperti memiliki tata ruang dan sebagian besar masyarakat lulus SLTP ke atas. Lalu sarana dan prasarana, ada jalan dan areal parkir dan jaringan listrik. Lalu memiliki rumah makan dan toko souvenir dan angkutan umum. Selanjutnya kekurangan yang ada di wisata alam Simar Jarunjung. Masih kurangnya tim pengelola atau SDM yang berfokus pada wisata alam. Dikarenakan penduduk sekitar masih banyak yang berfokus bertani atau berkebun. Selanjutnya adalah peluang yang dimiliki wisata alam Simar Jarunjung. Dari wisata alam ini terdapat minat wisatawan yang sangat tinggi, walaupun tidak memiliki pengelola sumber daya manusia yang banyak. Dan yang selanjutnya adalah ancaman. Karena ini wisata alam, jadi cuaca ekstrim atau bencana alam bisa menyebabkan pengunjung lebih sedikit dari biasanya. Dan kesimpulan dari SWOT analis ini yaitu 1. Pengelola dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dan masyarakat. Yang kedua, membuat promosi menarik di media sosial terkait wisata alam Simar Jarunjung ini. Yang ketiga, menyiapkan virtual tour agar membantu wisatawan bisa merasakan berkunjung dan juga bisa membantu ketika terjadi pandemi atau bencana yang menyebabkan wisatawan tidak bisa keluar dari rumah. Dan yang terakhir, memperbaiki fasilitas yang ada agar tidak kalah bersaing dengan wisata sejenisnya lainnya. Hasil penilaian kawasan wisata alam Simar Jarunjung memperlihatkan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi yang besar dan layak untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Semakin banyak potensi tempat wisata pada suatu kawasan, maka akan menarik banyak wisatawan untuk datang ke daerah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Cangdormanto dari Prodi Pariwisata. Saya ingin mempresentasikan analisis SWOT dari destinasi wisata Taman Nasional Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo adalah sebuah destinasi wisata alam yang terletak di Kecamatan Tegalimo, Kabupaten Banyuwangi. Ekosistemnya terbagi menjadi hutan bambu, hutan pantai, hutan bakau, hutan tanaman, hutan alam, dan padang rumput. Taman Nasional Alas Purwo merupakan tempat ritual pagar besi bagi umat Hindu. Letak Taman Nasional ini berbatasan dengan Pulau Bali. Di dalamnya terdapat Pura Luhur Giri Salaka. Keanekaragaman hayati di Taman Nasional Alas Purwo sangat tinggi. Jenis tumbuhan yang ditemukan sedikitnya 584 jenis dengan bentuk rumput, herba, semak, liana, dan pohon. Sekarang saya akan menjelaskan analisis SWOT di Taman Nasional Alas Purwo. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan.
Menurut saya, kekuatan dari Taman Nasional Alas Purwo yang pertama adalah Taman Nasional Alas Purwo merupakan habitat alami 4 jenis penyu dari 7 jenis di dunia. Kemudian terdapat penangkaran penyu dan Taman Nasional Alas Purwo merupakan habitat alami flora dan fauna langka yang dilindungi. Selanjutnya adalah weakness. Yang pertama adalah akses yang menuju ke Taman Nasional Alas Purwo beragam. Ada yang mudah hingga sulit dan fasilitasnya terbatas. Kemudian opportunities. Yang pertama adalah wisatawan yang datang ke Taman Nasional Alas Purwo berasal dari luar daerah, bahkan mancanegara. Lalu Taman Nasional ini juga masuk ke dalam salah satu dari pariwisata Triangle of Diamond yang tepatnya berada di Pantai Pelengkung. Kemudian memiliki julukan surganya para peselancar. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancamannya adalah gelombang yang tinggi dan juga ancaman tsunami. Untuk memperkuat strengths dengan opportunities yang diberikan adalah dengan meningkatkan promosi dan pameran dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Kemudian untuk memperkecil weakness dapat mengoptimalkan opportunities dengan cara perbaikan infrastruktur dengan catatan ramah terhadap lingkungan dan tidak mengganggu habitat alami binatang dan tanaman yang terdapat di Taman Nasional Alas Purwo. Untuk memperkuat strengths dan memperkecil threats, dapat dilakukan persiapan mitigasi bencana terhadap lokasi wisata dan membuat pemetaan area-area rawan bencana. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tevila Akrila dari Prodi Pariwisata. Saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai analisis SWOT dari destinasi wisata air terjun Seratak. Air terjun Seratak merupakan air terjun yang mengalir pada undakan batu dengan ketinggian 5 meter dan dengan luas area 15 meter yang terletak di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Selain sebagai objek wisata, air terjun ini juga dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dan sebagai sumber pengairan bagi sawah masyarakat. Banyaknya sumber daya alam yang menonjol di sekitar air terjun Seratak antara lain yaitu batuan, flora, dan fauna. Flora yang masih terjaga dan dominan di kawasan air terjun juga menaungi perjalanan ketika menuju lokasi air terjun. Terdapat 23 jenis flora, diantaranya masih terdapat jenis asli Kalimantan, yaitu ulin, keruing, dan meranti. Juga terdapat 14 jenis fauna, salah satunya yaitu burung endemik khas dari Kalimantan Selatan yang termasuk pada kriteria Appendix 1 atau terancam punah, yaitu rangkong, yang termasuk ke dalam daftar salah satu satwa yang dilindungi. Saat ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT di air terjun Seratak. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari air terjun Seratak yaitu terletak pada keindahan pemandangan alam, lingkungan dan ekosistem yang masih alami, udara yang sejuk, terdapatnya telaga, dan harga tiket yang murah. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu belum adanya pengelolaan dari pihak terkait yang membuat objek wisata tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat. Akses jalan yang belum memadai, kurang beragamnya atraksi yang ditawarkan di objek wisata, belum adanya pengelolaan yang baik dan terpadu, dan minimnya fasilitas yang ada. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang, yaitu tren pariwisata pedesaan yang sedang ramai dan meningkatkan mata pencaharian perekonomian bagi masyarakat sekitar. Yang keempat adalah threats atau ancaman, yaitu rusaknya ekosistem, banyaknya sampah, dan apabila hujan, membuat akses jalan yang semakin licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Samsudi dari program studi pariwisata yang akan melaksanakan UAS perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cerita dari apa yang sedang saya ambil, yaitu adalah kampungan budaya Betawi atau sering kita sebut Setu Babakan. Setu Babakan atau Danau Babakan terletak di Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Indonesia, dekat Depok, yang berfungsi sebagai pusat perkampungan budaya Betawi, suatu daerah yang dijaga untuk menjaga warisan budaya Jakarta, yaitu budaya asli Betawi. Situ atau Setu Babakan merupakan danau buatan dengan area 32 hektar, di mana airnya berasal dari Sungai Ciliwung dan saat ini digunakan untuk memancing bagi warga di sekitarnya. Danau ini juga merupakan tempat untuk rekreasi, hal seperti memancing, sepeda atau bersepeda mengelilingi tepian setu. Setu Babakan adalah sebuah kawasan perkampungan yang ditetapkan oleh pemerintah Jakarta seperti tempat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi secara kesinambungan di kampungan yang terletak di kota Jakarta. Ini merupakan salah satu objek wisata yang bagi wisatawan yang ingin menentukan suasana khas pedesaan atau menyaksikan budaya Betawi. Setu Babakan adalah kawasan yang memiliki nuansa yang masih kuat dan murni, baik dan sisi budaya, seni pertunjukan, jajanan, busana, keagamaan maupun bentuk rumah adat Betawi. Dari perkampungan yang luasnya 289 hektar, di antaranya adalah milik pemerintah, di mana yang baru dikelola hanya 32 hektar. Selanjutnya saya akan membahas analisis SWOT yang ada di perkampungan Setu Babakan. 1. Kekuatan strike. Setu Babakan mempunyai lahan yang luas untuk dikelola. Kedua, sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan. Ketiga, memberi kebebasan untuk warga sekitar berjualan di UPK PBB Setu Babakan. Keempat, sebagai sarana yang berperan dalam menyediakan kesempatan bagi sanggar-sanggar Betawi. Kedua, kelemahan atau weakness. Pengelolaan serta pemanfaatan lahan yang belum menyeluruh. Kedua, media promosi yang belum maksimal. Belum adanya kerjasama antara UPK PBB dengan masyarakat terkait pengelolaan wisata, kuliner, wisata dan kerajinan tangan. Kedua, masih kurangnya sumber daya manusia dalam manajemen pengelolaan. Yang ketiga, peluang atau sering disebut opportunity. Lahan yang luas dapat dijadikan sebagai wisata terpadu, mendatangkan wisatawan lokal maupun asing, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, dapat memperkenalkan budaya dan kesenian masyarakat. Keempat, ancaman atau kita sering sebut threat. Kurangnya ketertarikan masyarakat untuk datang ke Setu Babakan karena atraksi yang kurang menarik. Kedua, pencemaran lingkungan, penyempitan lahan, banyaknya pilihan dan destinasi modern di wilayah Jakarta. Sekian dari saya apa yang telah saya sampaikan tentang budaya, perkampungan budaya Betawi yang terletak di Jakarta, yaitu adalah Setu Babakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Firgiawan dengan NPM 1831 123404500053, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Pariwisata. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang analisis SWOT di desa, pengembangan wisata di desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, Garut. Analisis yang dilakukan terhadap pengembangan wisata di Kampung Cimareme, Kecamatan Banyuresmi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan aspek pasar, pengembangan wisata sangat memungkinkan apabila mempertimbangkan pasar sasarannya sebagai beberapa faktor, yaitu pengguna potensial. Berdasarkan faktor pengguna potensial, penduduk di wilayah Kecamatan Banyuresmi dengan jumlah penduduk sebesar 89.773 jiwa atau 35,5%
jumlah keseluruhan dari penduduk Kabupaten Garut. Selanjutnya, faktor tempat rekreasi. Daya tarik objek wisata yang dikembangkan di Desa Cimareme sangat menarik dengan peninggalan prasejarah Pasir Lulumpang dan pemakaman Haji Hasan Arif. Sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan sejarah bagi wisatawan yang berkunjung. Berdasarkan dukungan dari berbagai kriteria yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, pengembangan lokasi wisata memerlukan dukungan sarana dan prasarana penunjang serta dari sumber daya manusia. Adapun dukungan yang dibutuhkan untuk pengembangan wisata di Desa Cimareme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT di Desa Wisata Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, Garut. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Alam menyediakan pemandangan yang indah yang dapat melihat bukit, lembah, sunset, sunrise, dan kota Cimareme, Kabupaten Garut. Selanjutnya mempunyai beberapa telaga yang indah seperti Telaga Benggolo dan Telaga Dendeng yang berfungsi sebagai irigasi pertanian. Selanjutnya, lokasi destinasi wisata yang strategis dan merupakan jalur alternatif menuju kawasan wisata Rawa Ranca Gabus atau wisata air. Mempunyai kebudayaan lokal yang kuat seperti melestarikan tarian jatilan. Masih banyak ditemui acara menggunakan adat Jawa kuno seperti ingkung. Selanjutnya ada weakness, kelemahan, yaitu sumber daya manusia yang masih sangat rendah tentang pengetahuan pariwisata di Desa Wisata Cimareme, Garut. Selanjutnya, beberapa akses jalan menuju potensi wisata yang masih bebatuan dan terjal. Terus, Pokdarwis yang kurang berfungsi dengan baik karena belum adanya program ke depan. Dana desa yang belum terfokus ke bidang pariwisata karena pemerintah setempat sedang fokus untuk pembenahan infrastruktur di desa. Selanjutnya, pemerintah desa belum mengerti tentang manfaat pariwisata untuk masyarakat. Selanjutnya, ada threat, yaitu ancaman. Adanya OODT yang hampir sama di sekitar Desa Cimareme, yaitu wisata air Rawa Ranca Gabus. Selanjutnya, potensi bencana alam seperti longsor dan gempa bumi di beberapa lokasi seperti di Bukit Beca dan Bukit Kunang-Kunang. Ancaman binatang liar seperti monyet, kera. Selanjutnya, kurang pedulinya masyarakat sekitar tentang pentingnya keberadaan sebuah objek wisata. Maraknya tindak kejahatan di sekitar desa. Yang terakhir ada peluang, yaitu opportunity. Tren pariwisata pedesaan yang sedang ramai, adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan desa wisata. Selanjutnya, wisata Ranca Gabus wisata air yang sedang booming di kalangan wisatawan. Adanya beberapa investor yang mulai ingin mengembangkan bisnis di daerah Garut setempat. Sedang dibangunnya Jalan Nasional Lingkar Selatan yang menghubungkan desa wisata dengan tempat penduduk sekitar. Ya, demikianlah analisis SWOT dan juga analisis pengembangan yang saya teliti di Desa Wisata Cimareme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Satritama dari Prodi Pariwisata, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT perencanaan destinasi wisata Gua Pawon di Kabupaten Bandung Barat. Gua Pawon merupakan gua alami atau situs purbakala yang terletak di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Gua Pawon memiliki panjang sekitar 36 meter dan lebar 16 meter secara horizontal. Gua Pawon merupakan destinasi wisata yang tidak kalah eksistensinya dengan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Bandung seperti Kawah Putih, seperti Gunung Tangkuban Perahu yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Analisis SWOT Gua Pawon. Yang pertama, strength atau kekuatan. Gua Pawon memiliki beberapa potensi wisata, yaitu berupa pemandangan yang indah, sehingga para wisatawan tertarik untuk berkunjung di Gua Pawon untuk melakukan kegiatan seperti fotografi, sinematografi, dan juga kawasan Gua Pawon yang biasa dimanfaatkan untuk panjat tebing dan susur goa melakukan kegiatan olahraga tersebut.
Yang ketiga, di sekitar Gua Pawon terdapat lahan yang sangat subur yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pertanian. Yang kedua ada weakness atau kelemahan dalam perencanaan destinasi Gua Pawon, yaitu yang pertama ada kurangnya partisipasi masyarakat sekitar Gua Pawon dalam kegiatan pariwisata yang terjadi di Gua Pawon. Yang kedua, adanya penambangan kapur di sekitar Gua Pawon yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan bisa mengakibatkan bencana yang terjadi di destinasi wisata Gua Pawon, serta terjadinya kesulitan air yang terjadi di destinasi Gua Pawon akibat dari penambangan kapur tersebut. Yang ketiga ada opportunities atau peluang dalam perencanaan destinasi Gua Pawon. Yang pertama yaitu ada pembuatan hutan lindung yang bertujuan untuk melindungi habitat flora dan fauna yang ada di sekitar Gua Pawon. Selanjutnya yaitu ada peningkatan mutu pertanian di sekitar lahan Gua Pawon untuk melibatkan masyarakat sekitar. Yang ketiga ada pengembangan kebun buah-buahan yang diharapkan dapat mengurangi eksploitasi pertambangan yang ada di Gua Pawon tersebut. Yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Ancaman yang terjadi di perencanaan destinasi wisata Gua Pawon yaitu eksploitasi penambangan atau pertambangan yang berlebihan dan tanpa izin dari pemerintah, yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerusakan alam, dan punahnya flora dan fauna di sekitar habitat Gua Pawon. Dari hasil analisis SWOT yang telah saya jabarkan tadi, ada beberapa saran dari diri saya pribadi untuk perencanaan pengembangan destinasi wisata Gua Pawon. Yang pertama yaitu diperketatnya untuk reboisasi atau penghijauan lingkungan sekitar Gua Pawon. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lebih diketatkan lagi supaya masyarakat dapat terjun dalam kegiatan pariwisata di Gua Pawon yang mengakibatkan perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah Gua Pawon. Yang ketiga, ada pembatasan dalam pertambangan atau izin pertambangan agar tidak merusak lingkungan. Sekian yang saya bisa sampaikan dalam analisis SWOT, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.